dulu karena ini ada segmen yang terakhir, yaitu segmen mereka yang mau bikin meet up nih. Kadang-kadang ada yang cerita, kok aku bikin meet up selalu ditolak nih. Aku kok mau bikin acara yang kayak gini Google kok tidak menerima. Nah, ini akhirnya kita akan ke segmen keempat. Ini disimak untuk segmen keempat nanti ada Kak Indah. Sebentar, ini slide-nya sedang menyusul. Sebentar ya. Ya, jadi segmen keempat ini adalah Meetup dan Event House. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Indah Nuria Safitri dengan kontak username-nya adalah @indahnuria. Pernah menjadi Guiding Star tahun 2020 dan tentu saja kontributor Conversation 2023 di Tokyo. Dan yang barusan ini juga Connect Live Tokyo 2025. Apakah Mbak Indah sudah ready ya? I'm here Mbak, udah dari tadi. Maaf banget ini agak meleset dari jam karena ternyata seru banget ini obrolannya kita hari ini ya Mbak Indah. Iya. Jadi boleh diceritain Mbak Indah seperti apa untuk arrange meet up, kemudian sampai ada inspirasi bikin meet up ini dan itu, dan do dan don'ts-nya kayak apa? Makasih Nunung. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dari Jakarta, mungkin di belahan dunia yang lain udah waktunya beda ya, Ripa. Thanks ya Nung ya. Anyway, I've been listening to since the very beginning. Dari awal, aku sudah sempat dengar beberapa sharingan teman-teman dan memang kalau bicara meetup sekarang tuh saya perhatikan banyak banget yang mengadakan meetup. Baik dengan tema macam-macam, kemudian juga dengan dengan ide macam-macam, modenya juga banyak macam-macam juga. Tapi yang pasti gini, kalau saya buat meetup, saya tuh selalu berawal dari niat. Niatnya untuk apa dulu nih? Apakah kita mau share atau mau share sesuatu yang baru, mau share sesuatu yang berulang tapi layak untuk dirayakan, atau untuk merayakan sesuatu yang spesial misalnya anniversary or one of, let's say kayak tahun ini nih Mbak Nunung, Connect kan genap berusia, bukan Connect, Local Guides genap berusia 10 tahun. Google Maps genap berusia 20 tahun. Tahun depan ada Local Guides yang genap berusia 10 tahun. Jadi kayak momen-momen spesial ini juga sering kita bisa menjadi bisa menjadi salah satu inspirasi atau tema atau ide yang ingin diangkat untuk sebuah meetup. Jadi intinya gini, kalau saya tuh orangnya seneng ngumpul. Mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu. Jadi kalau lagi ada apa-apa, yuk kita ngobrol, kita ngopi, kita ngumpul. Dari ngobrol, ngumpul, bikin meetup aja yuk seriusan. Dan sebenarnya saya kan mulai aktif di Connect dari 2018. Waktu itu pulang dari New York seingat saya. Kemudian sempat ketemu dengan teman-teman Google Jakarta Local Guides. Dan saya ingat banget ketemunya pertama di rumah Pak Is tuh. Mas Is dengan Jakarta Local Guides. Itu waktu itu aku belum punya teman di Jakarta Local Guides, benar-benar baru pulang dari New York, tapi saya udah level 9. Karena I've been joining Google Local Guides dari di New York waktu itu. Jadi serulah ketemu dan ada meetup dan kayaknya seru juga. Nah waktu itu teman-teman meetupnya biasanya mulai dari Lebaran atau halal bihalal, terus ulang tahun Jakarta Local Guides dan sebagainya. After that, saya pikir kalau meetup berarti sebenarnya we don't really need any excuses. Yang penting memang niat mau meetup dan niat mau have fun, niat mau share pada saat kita meetup. Makanya kemudian saya come up dengan beberapa meetup yang mostly waktu itu virtual ya. Karena kan gak lama dari 2018, terus kan kita 2019 dan 2020 kita COVID. Jadi banyak banget yang ide-ide yang waktu itu kita bahas saat COVID. Nah untuk meetup itu sendiri, biasanya saya ambil tema-tema yang dekat dengan hati, dekat dengan kehidupan saya. Saya tiap tahun bikin meetup Pinktober, karena saya breast cancer survivor. Jadi saya pikir selama ini saya banyak bikin meetup dengan teman-teman survivor. Kenapa saya nggak bikin meetup dengan teman-teman Google Local Guides? Karena saya yakin banyak juga yang bisa kita share dengan teman-teman. Terus pada saat rangkaian Connect baru keluar tuh Mbak Nunung, orang kan Connect yang baru pada bingung ya. Ini Connect baru nih kayak apa sih? Ini kok
akun ganti, nama ganti, kemudian tampilan ganti. Nah, ini kayaknya bisa juga nih dibuat meetup. Akhirnya kita meetup. Bahkan waktu itu meetupnya serius dan special karena kebetulan Ivan dan juga Anggi Yodo, salah satu Googler asal Indonesia lagi ada di Jakarta. Jadi kita benar-benar bisa duduk sama mereka. Jadi meetup tuh basically nggak harus ribet. Meetup tuh yang penting niatnya apa, kemudian dipersiapkan dengan baik gitu ya. And then after that you will come up with ideas, details, dan teman-teman yang akan support. I'm very lucky indeed karena saya punya teman-teman di Jakarta Local Guides yang selalu ready kalau saya, yuk kita minta yuk, kita bikin ini. Ada Raja, ada Rahmat, ada Miftah, ada my partner in crimes yang paling sering co-host sama saya itu Doc Dels. Terus ada Mbak Devi, terakhir ada Jonathan, ada Budi, ada Dwi, ada Rahmat dengan Rifani, kemudian teman-teman yang lain gitu. Jadi basically sih pada saat kita mau buat meetup itu aja dulu mau what is the intention, kemudian dari situ flow-nya. Kita mau siapin tema, ide, hadiah, kado, pertanyaan, sampai nitty-gritty yang akhirnya bisa dilaksanakan dengan meetup itu sendiri. Ide itu banyak banget Mbak Nunung, makin betul kuncinya adalah passion, dan once you have the intention, the creativity just flows. Kreativitas tuh akan datang aja, mau bikin Pinktober kek, mau bikin connect sharing, atau mau buat disabilitas, International Disability Day yang selalu kita buat juga di bulan Desember, mau menyambut teman-teman yang lagi datang dan ada di Jakarta, anything bisa dijadiin meetup. Pokoknya yang penting niatnya aja dulu, semangatnya dulu. To start with. Iya, kalau misalkan ini Mbak Indah, kalau ada nih beberapa teman di daerah itu ada yang single fighter gitu, gimana cara mencobanya? Nah, gini, meetup kan memang tidak selalu gini, tidak semua orang mau, bisa, atau nyaman bergabung dalam meetup. Dan meetup sendiri kan sebenarnya ada banyak bentuk ya Mbak Nunung ya. Ada yang benar-benar full in person, datang, ketemu, ngobrol, tuker-tukeran, kado, bahkan segala macam. Ada juga yang sifatnya virtual full. Ini biasanya saya juga suka buat kalau misalnya mau mengangkat tema yang sifatnya lebih global, kemudian mengajak teman-teman dari local guides dari negara lain, kemudian meetup yang hybrid, jadi in personnya ada, virtualnya ada. Nah, kalau single fighter, to start with, memang sih idealnya punya teman dulu. Maksudnya gini, kita kan naturally adalah makhluk sosial. Kemudian dalam local guide sendiri, dengan adanya connect, dengan adanya komunitas, kita bisa bergabung. Tapi kalau tidak nyaman dengan rame-rame atau tidak nyaman bertemu langsung, mungkin virtual bisa jadi pilihan. Seperti contohnya Nyai. Nyai kan dari nggak kenal siapa-siapa jadi kenal semua orang. Kenal semua orang karena basically just saying hi to everybody, and then semua orang jadi kenal, and then pada saat bikin virtual meetup kayak udah kenal bertahun-tahun gitu. Nah, so that can be a good start juga gitu loh. Gabung dengan komunitas itu akan membantu, tapi kalau enggak, nyaman dulu gitu loh, nyaman dulu dengan being a local guide, nyaman dulu dengan komunitas kalau mau bergabung, dan nyaman dulu dengan dirimu sendiri supaya kamu bisa jadi host yang menyenangkan gitu. Jadi ya memang ada stepsnya sih Nung. Cuman saya sih berharapnya kalau kita di local guys tuh bergabung bisa ini berdua itu meetup, Ratri bisa bahkan gini, beberapa teman-teman kalau perhatikan baca di Connect, ada yang mengundang misalnya photo walk, terus nggak ada yang datang, cuma dia doang yang photo walk gitu, single, tetap dihitung sebagai meetup. Maksudnya ya ideally kan lebih dari satu ya. Tapi kalau misalnya dari photo walk yang dia lakukan sendiri itu ternyata dia bisa dapat momen yang baik, point of interest yang bagus,
tambah review, dia bisa share itu sebagai recap gitu. Bisa share itu sebagai recap. Jadi ya Pak, nggak mungkin lah nggak ada temen, pasti ada temennya kan dong. Pasti. Mungkin awal-awal Iya, bisa join dulu di meetup yang lain, kemudian kalau memang malu ya virtual aja boleh. Ini ada yang ya nanya, betul. Mbak Indah, apakah harus ikut komunitas ataukah bisa independen untuk daftar meetup? Nah, saya selama ini selalu daftarnya itu mix ya. Maksudnya gini, saya pernah daftar sebagai individual, nggak ada masalah juga. Saya juga ada pernah daftar atas nama Jakarta Local Guides. Nah, pada saat misalnya saya mau daftar di Connect untuk meetup, if it is atas nama komunitas, make sure dulu komunitasnya tahu dan oke. Tahu dan oke. Jadi kita izin dulu lah kira-kira gitu. Tapi most of the time kayak saya misalnya di Pinktober kemarin, saya sih ngajakin siapa aja yang mau dan saya daftar sebagai independen, maksudnya sebagai individu bersama co-host yang lain juga individu. In this case ada Raja, ada Mbak Del juga. Dan ya itu sih, maksudnya gini, meetup itu kan dilakukan karena ada intensinya. Apakah itu sesinya sharing, apakah itu ada yang mau disampaikan, menyampaikan pesan-pesan, apakah itu berkenalan atau silaturahmi, atau bahkan kemudian menggali ide-ide baru. Seperti misalnya Connect Live. Connect Live itu kan sebenarnya meetup. It's a big meetup, melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara untuk duduk bareng ngobrol, discuss about one particular or two, three, four particular issues untuk kemudian untuk kemudian menjadi ada catatan atau rekomendasinya untuk kemudian di follow up. Tapi ya benar Mas Budi, aku juga perhatiin tuh ada yang sendirian meeting terus dia buat recap, abis itu kemudian dia bilang itu successful. Ya itulah indahnya Connect gitu loh, Connect dengan segala keberagamannya. Iya, benar. Ada yang nanya Iya, itu kenapa, kan kadang-kadang ada yang nggak di-approve gitu, Mbak. betul. Nah gini, meetup itu ada guidelines-nya. Jadi teman-teman teman-teman memang benar-benar mesti baca gitu ya, carefully. Sebenarnya golden rules-nya itu sederhana. Meetup yang dilakukan tentu saja harus terkait dengan isu-isu yang terkait dengan Google Maps, terkait dengan komunitas Local atau terkait guides dengan ya. betul isu-isu yang memang menjadi prioritas. Sorry, tapi harus pastikan juga tidak ada unsur sara misalnya. Tidak ada unsur sara yang saya pikir ini sudah menjadi golden rules untuk semua. Kemudian meetup juga harus jelas intensinya. Jika ada sponsor, sponsornya itu harus dideklar dan kalau misalnya sponsor itu mempengaruhi review atau mempengaruhi kontribusi kita dalam Google Maps, maka itu juga tidak dianjurkan atau tidak boleh. Meetup bisa di mana aja, Ratri. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di taman, bisa di rumah makan gitu, bisa di tempat wisata. Silakan aja. Kalau meetup, bahkan kayak Pak Is sama saya, kalau lagi keluar kota mau meetup aja. Nah cuman jangan lupa, kalau meetupnya ingin terregistrasi di Connect, harus mengikuti peraturan yang ada. 5 hari kerja, betul dong. Jadi kalau mau daftar di Connect, harus berikan waktu yang cukup kepada Googler untuk mereview meeting yang kita lakukan, dan itu perlu 5 hari kerja. Jadi kalau meetupnya kurang dari 5 hari kerja, ya udah nggak usah diregister. Jangan bohong-bohong. Jadi gini Kalau ya. dimajukan, ada yang dimajukan dari tanggal, itu gimana? Betul. Jadi gini, guys, di Google apa poinnya juga kita memfabrikasi, memanipulasi kontribusi kita maupun engagement kita di Google ya, di Connect gitu. Kalau meetup kita ternyata mepet banget, pilihannya 2. Either meetupnya disesuaikan kalau memang mau register ke Connect, jadi diberi waktu 5 hari, atau meetupnya tetap berjalan, tidak perlu registrasi, tapi bisa memberikan kontribusi dalam bentuk post aja. Jadi pasca meetup post aja.
silakan tulis di situ dengan tag yang sesuai, misalnya celebration, contribution. Nggak harus meetup yang dimasukkan dalam kalender Google. Karena gini, meetup dalam kalender Google registered, kalau diregister itu bagus. Tidak diregister juga nggak apa-apa. Gitu. Tidak mempengaruhi apa-apa. Saya tahu banyak teman-teman yang lihat ini di Google ini sekarang kan ada meetup champion gitu. Kemudian ini champion, disability champion. Championship ini dibuat untuk memberi semangat kepada teman-teman. Tapi jangan by hook and by crook. You know what I mean? Jangan karena semangat banget jadinya bohong-bohong gitu loh. Nah, ini yang kadang sering banyak terjadi, dan jangan dipikir Google nggak tahu. Jadi gini loh, maksudku kita kan gabung dalam komunitas ini biar supaya seru, biar banyak dapat manfaat, berkah gitu juga ya. Dan kalau dapat champion tapi bohong-bohong ngapain sih guys? Kan nggak asik gitu. Jadi lebih baik kita memang well prepared, well intention juga, artinya niatnya memang baik, kemudian juga be honest gitu loh, karena buat apa bikin meetup tapi ya itu tadi niatnya udah lain gitu. Dan percayalah teman-teman, meetup itu memang membantu kita untuk lebih terkenal misalnya ya, lebih diketahui orang, punya banyak temennya juga. Tapi meetup is not everything. Jadi kalau teman-teman berpikirnya mungkin, bayangkan kalau misalnya kemudian, yang penting saya meetupnya banyak gitu. Ingat nggak, Ivan tadi bilang quality over quantity. Itu berlaku bukan cuma kontribusi, itu berlaku juga untuk meetup, berlaku juga untuk review, berlaku juga untuk post kita. Jadi teman-teman ya, kalau saya sih dalam pengalaman pendek saya selama di Google Local Guides, semua yang berasal dari hati, genuine, kemudian juga voluntarily and very well rehearsed, itu pasti akan ketangkap oleh Google. Justru kalau kita malah memaksakan, yang penting nulisnya banyak, yang penting kontribusinya banyak, tapi kualitasnya tidak terjaga, kemudian misalnya nih ya copy paste, melanggar guideline dan sebagainya, itu sama Google juga dicoret. Dan seperti saya bilang, Google knows that gitu. Gimana cara ngasih tahu ya Nung ya? Ya Google tuh tahu gitu loh. Ini mana yang benar, mana yang enggak. Ini mana yang tipu-tipu, mana yang copy paste, mana yang bukan genuine lah gitu. Jadi mungkin dari sekarang kita udah mulai belajar ke situ kali ya, supaya kita juga sama-sama enak gitu. Iya, yang terakhir Mbak Indah, ini ada beberapa temen yang meetupnya ditolak karena itu ada form yang isinya itu ada personal data gitu, kayak minta WA. Betul. Nah, ya betul Nunung. Ini juga satu hal yang penting. Privacy is really important ya teman-teman ya. Dan Google sebagai sebuah platform yang terbuka secara global, mereka take a very careful steps and measures when it comes to privacy. Teman-teman mungkin tahu ada Privacy Act di hampir semua negara. Di Indonesia juga at some point ada ya. Tapi kayak negara-negara Uni Eropa, kemudian negara di Amerika Serikat sendiri, Kanada, beberapa negara-negara seperti Jepang dan sebagainya, Privacy Act-nya sangat strict. Mereka menyebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Privacy Act, kemudian apa yang dikategorikan the do's and the don'ts, yang boleh, yang nggak boleh. Nah, dalam meetup, saya juga pernah, bahkan saya juga ditegur loh sama Google, karena saya minta email. Kemudian meetup saya itu karena anniversary, saya minta foto dan video. Saya harus disclaimer bilang bahwa foto dan video ini kalau saya minta dan diberikan, artinya diberi approval orang yang punya foto dan video untuk saya tayangkan di connect post saya maupun di kanal yang lain. Kemudian kalau saya minta email saya hanya digunakan untuk kepentingan registrasi dan biasanya memberi hadiah. Tidak lebih dari itu. Jadi saya bertanggung jawab kalau misalnya email-email itu atau foto, video, dan materi-materi yang sifatnya private itu tersebar, itu berarti salah saya.
Nah, disclaimer itu harus jelas. Setelah saya ganti dalam form di disclaimernya itu ada, kemudian meetup saya dirilis, jadi meetup saya di-approve. So this is something that everybody needs to know. And I think ya ini basic juga ya 101 ya. Kedepannya tuh kayak begini tuh akan jadi semacam pola gitu. Thank you for reminding me dong. Iya, dulu pas Mbak Indah dikasih warning soal disclaimer itu memang saya juga akhirnya belajar gitu. Oh, ternyata nggak boleh gitu ya. Betul. Jadi belajar dari kesalahan teman gitu. Betul. Karena saya sempat bikin form dan terus saya bilang nanti dalam form itu ada email ya, tolong dimasukkan. Kemudian sebelum saya nggak dia, jadi sebelum dia approve saya dikirimkan private message dulu bahwa menurut guidelines, kemudian menurut Privacy Act dan menurut practices ya. Jadi kalau email itu diminta harus ada disclaimer dulu dari si hostnya. Dan kemudian akhirnya itu jadi pakem yang saya pakai gitu. Ya alhamdulillah, you learn everything, you learn new things every day. Iya, karena kesalahan teman itu sangat menjadi pelajaran gitu. Ternyata harus teman dulu yang salah. Oke, Mbak Ida, ini closing remarks-nya buat teman-teman yang single factor atau mungkin teman-teman yang mau ngadain meet up, apakah haruskah punya teman dulu atau gimana untuk closing statement-nya, Mbak Ida? Untuk teman-teman yang misalnya single fighter, it's a good start. Gini, nggak apa-apa mulai aja dulu, masukkan di dalam connect, terregistrasi dengan baik dengan waktu yang cukup ya. Nanti biasanya kan akan ada yang merespons. You never know, siapa tahu teman-teman yang merespon itu dekat tempat tinggalnya atau bahkan mau datang untuk meet up itu atau paling tidak jadi kenalan. Kalau misalnya nanti sudah dibuat hilang kah? Iya, kayaknya Mbak Indah koneksinya nih. Kirain dari rumah. Oke. Oh, Mbak Indah sedang freeze kayaknya ya. Iya, nge-freeze dia. Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang itu ya. Jadi teman-teman kalau bikin meet up kemudian ada oke, masuk. Hilang lagi. Mungkin di jalan ya. Mungkin saya bisa menikmati meetupnya, mendapat hasil dari meetupnya, dan kemudian menginspirasi, baik misalnya inspirasi untuk saya mau bikin meetup juga deh, atau saya mau ikut meetup yang lain, atau saya akan do something else dari yang dia dapat di meetup. Jadi bukan harus ikut 40, 50, 100, enggak. Kalau yang ikut segitu banyak tapi nggak jelas, ngapain? Iya. Ikut 3, 4, 5 tapi passionate gitu, seru. Itu pasti akan lebih bermanfaat. Bener banget. Iya, terima kasih banyak Mbak Indah. Ya ampun, ini sudah jam 9 kita molor setengah jam tapi karena luar biasa ini obrolannya sangat-sangat ini. Sama-sama. Pak Ananto Wowo mau bertanya ya, tapi ini mungkin sedikit aja ya Pak Ananto Nowo. Dikit boleh. Silahkan Pak Ananto, dikit aja. Sebelum kita masuk ke kuis. Pak Ananto? No? Mas Ananto ada yang mau ditanya? Hah? Gak bisa open mic. Jangan bilang kepentingan. Ini ada pertanyaan dari Ratri. Apakah meetup partisipan boleh bahas meetup di Connect? Jawabannya boleh. Cuman kalau Connect yang baru, biasanya host yang menjadi tuan rumah akan memiliki link khusus untuk recap. Recap dari meetup itu. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia mau menulis experience-nya, dia bisa menulisnya sebagai post. Saya baru mengikuti meetup ini, ternyata meetupnya seru gini bisa juga. Gitu. Oke, Pak Ananto nggak masalah. Oke, satu pertanyaan aja kan? Oke. Dua sih, tapi singkat. Oke, selamat malam Mbak Ina. Ya, Mbak Ina gini, 3 minggu yang lalu kan saya mengajukan meetup ya. Kemudian begitu mengajukan meetup, langsung ada email dari Googler, kalau nggak salah namanya Angie, ngasih saran revisi.
Begitu saya revisi, langsung dalam 1 menit kemudian di upload. Nah, Di-upload. Googler itu siapa? Itu dia bagian dari pegawainya Google. Loh, betul Mas. Googler itu adalah mereka yang memiliki akses untuk melihat semua permintaan meetup. Jadi kalau kami kan Connect moderator, kita punya akses terbatas. Kalau Googler memang N-nya dia yang periksa. Makanya kita harus beri waktu 5 hari kerja itu untuk memberi waktu yang cukup kepada Googler untuk mengecek itu. Jadi Googler itulah nanti yang responsible for that. Googler itu adalah Google moderator. Ya, bukan Google moderator, ya. Googler is Googler. Google itu pegawainya Google. Enggak, Googler itu tidak harus moderator. Googler itu pokoknya orang yang bekerja di Google dan untuk handle dalam hal ini untuk handle Connect. Oke, sorry satu lagi singkat saja. Boleh. Nah, pada saat kita submit itu setelah kita memasukkan nama acara, kemudian ada lokasi acara. Nah, lokasi acara itu langsung di-link ke Google Map. Yes. Nah, itu ada pilihan. Tetapi di lokasi acara yang mau saya pakai itu di submit itu nggak ada. Padahal sebetulnya titik lokasinya ada. Akhirnya saya pilih tempat terbuka. Betul. Saya suka masalah juga dengan itu, Mas Ananto. Jadi kami sudah beberapa kali sudah beberapa kali minta perhatian dari teman-teman Googler. Jadi ada beberapa submission yang tidak berhasil dilakukan karena kita gagal memasukkan lokasi. Gitu. Jadi memang ini problemnya ini gini. Ada pertanyaan di mana disebutkan negara mana meetup ini akan diadakan, tapi kemudian di bawahnya ada lokasi yang lebih spesifik. Nah, lokasi spesifik itu biasanya yang problematik. Saya masukin Jakarta Selatan, keluarnya tuh macam-macam dan bukan tempat saya meetup. Nah, biasanya saya tetap masukkan Jakarta aja atau saya masukkan Indonesia aja. Nanti pada saat ini ada kesempatan, saya kemudian mengirimkan pesan kepada salah satu Googler. Teman-teman kalau rajin ke Connect, teman-teman bisa lihat Googler itu siapa aja and you can always contact them. Bisa di private message, bisa di email, bisa disebut kalau private message bisa dipakaikan @ misalnya @Anggi Yodo atau @Julie_A, Julie Abbas misalnya, atau Chesko V. Pokoknya disebut aja Googlernya dan bilang bahwa saya ada masalah dengan submission untuk meetup karena tidak bisa tagging exact location. Nanti mereka bisa bantu. Betul. Makasih banyak Mbak Indah. Makasih Pak Ana. Makasih semua, sama-sama Mas. Makasih Mbak Indah. Ditunggu meetupnya.